di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menjadi pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita saat mendengarkan firman Tuhan? Mendengar atau mendengarkan, itu saja sudah berbeda. Mendengar hanya sambil lalu, sedangkan mendengarkan berarti terfokus hanya untuk objek yang kita dengar. Lalu jika kita mendengarkan firman Tuhan, berapa lama dapat bertahan dalam ingatan kita? Ternyata hanya singgah sebentar, karena faktanya ada begitu banyak hal yang kita tempatkan lebih penting dari firman Tuhan. Yakobus menegaskan bahwa kita harus melakukan apa yang kita dengar. Tidak cukup hanya mengingat apa yang kita dengar dan bisa mengulanginya, karena kita juga harus menjadi pelaku firman. Amatilah, orang yang hanya mendengar berarti menipu diri sendiri. Ayat 22. Itu berarti orang yang mencari-cari alasan bagi dirinya sendiri untuk tidak melakukan firman Tuhan. Jadi, apa artinya menjadi pelaku firman? 1. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ayat 23 sampai 24. Firman Allah digambarkan seperti cermin, di mana orang yang bisa mengamat-amati mukanya yang sebenarnya. Firman Allah menunjukkan semua dosa dan pelanggaran, supaya seorang bertobat darinya dan mendapat pengampunan. Dengan demikian, apabila ia memperhatikan firman Allah, ia dapat melihat dirinya sendiri, keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Lalu ia dapat memperbaiki apa yang salah dan memperbaharui dirinya. Namun faktanya, cermin firman tidak digunakan sebagaimana mestinya. Baru saja seorang memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 24. Betapa banyak orang yang mendengarkan firman, menyadari keberdosaan mereka, mengakuinya, dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada Kristus. Namun demikian, setelah mereka mendengar, semuanya terlupakan. Ia segera lupa. Ingat, firman Tuhan tidak hanya didengarkan, tetapi harus dilaksanakan agar efektif bekerja dalam diri kita. 2. Bertekun dalam melakukan firman Tuhan. Ayat 25. Dalam mendengarkan firman, seorang meneliti hukum yang sempurna ini untuk memperoleh kebenaran dari dalamnya. Selanjutnya, bertekun melakukan kebenaran berarti melakukannya secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Kesungguhan dapat terlihat dari mata yang hanya tertuju kepada firman, konsentrasi, dengan terus-menerus berdoa agar Roh Kudus membentuk pikiran dan sikap hidup yang sesuai dengan kebenaran yang telah memerdekakannya. Orang yang berbuat demikian, yaitu yang bertekun di dalam firman Allah, akan berbahagia oleh perbuatannya dan diberkati dalam segala jalannya. Berbahagia berarti memiliki ketenangan batin dalam menjalani hidup. Selain itu, segala jalan yang dilewatinya dipenuhi dengan berkat. Bukan berarti ia tidak memiliki masalah dalam hidup, tetapi firman Tuhan selalu memberi solusi dalam setiap permasalahan hidupnya. 3. Melakukan firman Tuhan sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Ayat 26 dan 27. Ibadah adalah pemberian diri sepenuhnya kepada Tuhan, ditandai dengan ketundukan terhadap segala perintahnya. Ibadah dilakukan dengan murni, berarti dengan segenap hati, dan tidak seperti orang yang munafik, yang hanya ingin mendapat pujian dari orang. Selanjutnya, Yakobus mengaitkan ibadah dengan kuasa untuk mengekang lidah. Ini menunjukkan seorang dikatakan murni dan tak bercacat dalam melakukan firman, yaitu bila ia dapat mengendalikan perkataannya. Tidak bercacat adalah ukuran apa yang benar di mata Allah, dan yang terutama mencari perkenanannya. Yakobus memberikan contoh konkret melakukan firman dengan cara mengunjungi yatim piatu dan janda-janda sebagai kaum yang lemah dan sering diabaikan.
Sungguh menakjubkan bahwa ibadah pada bagian ini ditunjukkan dengan cara mengasihi dan menolong orang yang menderita. Namun ibadah dengan tidak bercacat bukan hanya berarti memiliki sikap kasih terhadap sesama, melainkan juga komitmen untuk menguasai diri dari kecemaran dunia. Sahabat Iktus, menjadi pelaku firman tidak dapat dilepaskan dari komitmen untuk membaca dan meneliti firman Tuhan. Bila firman Tuhan hanya dibaca sepintas lalu tanpa mata yang tertuju kepada Tuhan, maka hanya sedikit saja memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Karena itu, perlu meminta pertolongan Roh Kudus setiap kali kita membaca Alkitab, agar kebenarannya termeterai dan berkuasa mengubah kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Saya mau bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga bertekun dalam melakukannya. Menjadi pelaku firman tidak hanya di tempat tertentu saja, tetapi dimanapun saya berada, dalam situasi apapun, saya tetap berpegang pada firman dan hidup di dalamnya. Saya tidak mau bersikap munafik dengan cara melakukan firman Tuhan hanya untuk dilihat orang, tetapi firman Tuhan nampak dalam tutur kata saya, dalam kasih saya kepada orang lain, dan komitmen saya untuk berkata tidak terhadap kecemaran dunia. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya dapat berkonsentrasi saat mendengarkan firman Tuhan? Apakah saya setia melakukan firman Tuhan yang telah saya dengar? Apakah firman Tuhan mengubah hidup saya semakin berkenan kepada Tuhan? Tuhan Yesus, setelah saya percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, saya berkobar untuk membaca dan melakukan firman-Mu. Saya merindukan hati yang terus berkobar untuk menjadi pelaku firman. Bahkan setiap hari saya lewati dalam kemenangan demi kemenangan karena saya berpegang pada firman kebenaran-Mu. Ajari saya melakukan firman Tuhan dengan murni dan tidak bercacat, sehingga hidup saya memberkati setiap orang yang ada di sekeliling saya. Jadikan hidup saya surat Kristus yang terbaca oleh semua orang. Amin. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika seorang mengaku Kristen namun tidak menjadi pelaku firman. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang